ngobrolin aja yuk, kita mau kemana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita bingung mau kemana. Daripada kita bingung-bingung, mending kita ngobrol aja. Hari ini kita mau ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, di samping aku nih udah ada calon dokter. Calon dokter. Ini kenalin diri aja deh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rensya Uki. Saya dari dipanggil Uki kalau di fakultas. Okay. Dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2019. Nah, hari ini kita mau mengulik sedikit tentang Fakultas Kedokteran, apa aja yang kira-kira anak-anak SMA kurang tahu, kurang informasi juga. Dan juga mungkin nanti akan sedikit ngerembet ke masalah pribadi, kayak perihal Uki sendiri seperti apa misalnya. Sekarang pertanyaan pertama yang mungkin banyak banget ditanya sama anak-anak SMA, FK itu berapa tahun sih belajarnya? Wah, kalau ditanya bingung nih. Tapi setahu aku tuh kan emang kedokteran tuh lama. Lebih, tapi karena kita tuh sekarang tuh ditargetin buat lulus 3,5 tahun. Jadi kita tuh setelah 3,5 langsung koas. Langsung koas kayak gitu. Jadi kurang lebih koas 2 tahun, selesainya 5,5 tahun lah. 5,5 tahun. Oke. Kalau boleh dijelasin nih kira-kira step by stepnya di FK tuh seperti apa sih? Pastinya apakah setelah lulus, kan tadi bilang ada koas, apakah setelah koas sudah resmi dipanggil menjadi dokter atau belum? Setahu aku tuh, jadi pas kita udah lulus koas yang 2 tahun di rumah sakit itu, lebih nanti ada kayak tes kedokteran gitu, lebih kayak jatuhnya tuh UN lagi. Kayak UN lagi. Nah, kalau diumumin buat lulus, nanti ada kayak namanya baca sumpah dokter kan. Nah, itu baru izin prakteknya dikeluarin biasanya. Oh gitu, berarti setelah sudah 5,5 tahun berarti sudah bisa jadi dokter, sudah bisa buka praktek sendiri. Kurang lebih udah bisa jadi dokter umum juga. Nah, kalau misalnya setelah koas itu ada tahapan apa lagi? Yang paling itu ya ujian yang kedokteran itu. Terus kalau misalnya mau ngelanjutin ke SP spesialis itu, nah itu bisa langsung ambil. Kalau enggak lanjut ke S2 kalau mau ambil pendidikan. Gitu. Nah, koas ini sendiri apa dibayar atau enggak sifatnya? Kemungkinan lebih kayak kuliah tambahan gitu, saya kurang paham sih itu tapi biasanya nggak tapi dibayar. Kurang lebih kayaknya enggak deh, lebih kayak ngebantuin dedikasi buat ikutin dokter-dokter gitu, gimana kayak jalannya praktek bagian ini, terus kayak lebih kayak spesifik kerjanya gitu. Oke, itu udah masuk ke tahapan-tahapannya. Berarti total belajarnya kalau misalnya mau menjadi dokter spesialis berapa tahun? 7,5? Wah, kita tambah spesialis 1,5 deh, kayaknya 7 tahunan deh. 7 tahun ya? Iya, tahun 7 tahunan. Lama juga ya sih sih. Lama banget. Oke, nah itu udah ke tahapan belajarnya. Sekarang masuk ke dunia perkuliahannya. Apakah memang, jadi kan banyak nih anak-anak SMA yang juga mungkin berpikiran, apakah memang kalau di FK itu sendiri kegiatannya cuma belajar gitu atau enggak ternyata? Nih buat orang-orangnya yang mikir itu anak kedokteran tuh cuma kerjanya belajar doang, terus kayak sosialnya tuh kurang di luar fakultas tuh enggak sebenarnya tuh. Itu emang pilihan orang-orang itu, ada yang harus belajar banyak. Tapi ada juga orang-orang kayak yang ngasah bakatnya atau hobinya gitu di luar fakultas itu. Jadi lebih kayak gimana pilihan orangnya, ada yang emang harus belajar aja buat fokus ke fakultasnya, atau lebih kayak have fun, terus kayak belajar pengabdian kayak gitu-gitu, banyak banget sih. Tapi memang itu mengganggu pelajarannya kah, atau mengganggu belajarnya, atau memang sebenarnya gimana anaknya? Kalau dari kuliahnya sendiri padat nggak? Nah kebetulan
kebetulan tuh buat kayak FK Unpad tuh jatuhnya tuh lebih kayak ke sistem perkuliahan biasa. Jadi beda sama sistem blok. Nah kita tuh kayak hari Selasa kuliahnya 2 jam, terus hari Kamis kuliahnya kayak cuma 2 jam gitu. Jadi sebenarnya kosong jadwal kita tuh. Cuman lebih kayak gimana orangnya gitu, mau belajar mandiri di rumah atau kayak misalnya mau refreshing atau kayak gimana, banyak pilihan orang-orangnya masing-masing. Nah, kalau dengar-dengar dari mahasiswa FK yang lain kan ada sistem kayak per blok-blokan gitu ujiannya. Nah, apakah kalau di FK Unpad juga ujiannya per blok-blokan atau misalnya seminggu ujiannya bisa 3 kali atau seminggu ujiannya 1 minggu itu ujian misalnya? Nah, kalau yang sistem blok tuh ini, jadi tiap pergantian blok tuh kan ada ujian. Kalau kita tuh cuman UTS sama UAS, tapi UASnya tuh padat banget. Jadi satu minggu tuh bisa 3 kali ujian. Oh gitu. Dan ujian apa yang jadi momok atau paling serem buat anak-anak FK? Wah jelas sih, orang-orang pasti takutnya tuh kalau di FK tuh SOKA. SOKA Iya. tuh apa? SOKA tuh oral test, jadi lebih kayak yang kayak interview. Ya, ngepresentasiin apa yang kita dapetin di case itu ke depan dokter banget gitu, ke dokter-dokter beneran asli dokter gitu. Itu aduh. Itu bikin stres. Deg-degan. Panik kayak gimana gitu. Persiapannya untuk ujian itu kira-kira biasanya berapa lama? Kalau kata kakak kelas tuh idealnya itu 2 bulan belajarnya untuk satu ujian. Untuk satu ujian, soalnya penyakit yang kita presentasiin juga lebih kayak 8 penyakit, 9 penyakit gitu, jadi harus kayak khatam banget per materinya itu kan. Jadi idealnya tuh 2 bulan. Tapi banyak orang juga sih di situ kayak ngerjainnya 2 minggu, 3 minggu, tapi lulus juga lulus. Tergantung padatnya belajar juga mungkin ya. Padatnya belajar juga. Oke. Nah, tadi kan bilang koas itu nggak dibayar. Nah, ini agak menyinggung sedikit masalah apa ya, ibaratnya menyinggung sedikit masalah pembiayaan untuk di FK sendiri. Benar nggak sih kalau di FK itu semuanya serba mahal? Tergantung ya, soalnya kan kita tuh awal masuk FK tuh harus siap secara ada siap secara finansialnya juga kan, emang kayak pengenalan awal gitu, kayak alat kesehatan atau kayak lebih ke buku-bukunya itu. Emang buku-bukunya tuh yang dijualin di sana tuh lumayan mahal banget, sampai kayak harganya tuh 1 juta 2 juta satu buku, bab. Satu buku banget, gak satu buku segini. Bisa dilempar tuh. Iya, buat dilempar bisa. Nah itu tuh, wah itu harganya lumayan sih, kayak alat kesehatan juga nyampe. Sama beli stetoskop apa namanya? Yang stetoskop gitu. Nah itu juga beli sendiri mahal. Dengan ya lumayan. Dan itu harus punya dari awal atau? Nah lebih kalau di kita tuh jatuhnya tuh semester 2 kepakainya, karena ada skill lab namanya tuh, yang mempraktekkan skill gitu. Nah tapi diwajibkan dan disarankan kita punya gitu. Soalnya aneh juga kan kita nggak punya stetoskop juga. Sebenarnya ngobatinnya gimana? Ngedenger gitu atau gimana kan gitu. Oke, untuk buku-bukunya sendiri. Nah, kalau untuk prakteknya, itu prakteknya kayak gimana bentuknya? Maksudnya apakah kita harus, kan kalau anak-anak FKG tuh kalau di Unpad tuh suka bawa ini kan itu ya? Keranjang makan itu kan, keranjang makan, keranjang bengkel itu kan. Apakah kalau FK juga harus bawa kayak gitu? Oh enggak, kita soal mereka tuh bawa toolbox tuh kan kayak buat alat-alat mikronya itu kan. Kalau kita paling kayak satu satu lab gitu, cuman bawa kayak stetoskop doang atau kayak tensi, yang buat tensi itu kayaknya lebih ringan sih, cuman bawa 1-2 barang gitu. Tapi untuk keseluruhan memang kita butuh finansial juga, persiapan finansial. Ya, persiapan itu yakin. Tapi di FK sendiri adakah anak-anak bidik misi? Anak bidik misi di angkatan aku ada. Tapi mereka tuh kayak lebih bisa kayak minjem barang juga bisa gitu ke teman-teman seangkatan kan, memang waktunya beda-beda kelasnya juga. Iya. Apalagi ya yang belum diketahui anak-anak
apa nih kira-kira yang anak-anak SMA tuh suka ditanya-tanyain gak sih sama anak SMA? Pertanyaannya apa rata-rata tentang kedokteran? Dia pada nanyainnya tuh kalau sama adik-adik kelas tuh pada nanyain, FK tuh kuliahnya berat gak sih? Atau kayak belajarnya banyak gak sih? Atau biologi doang rata-rata semua nah, itu dia, apakah belajarnya biologi aja? Itu benar, belajarnya biologi doang. Tapi nggak ada kimianya, maksudnya? Lebih ke ini lab, tapi labnya tuh nggak spesifik banget, jadi kayak kimianya kepakainya dikit-dikit doang. Kayak buat kayak uji ukur atau kayak ya kayak semacam tes ini asam atau kayak basa gitu ya, pakai gitu. Dan kalau di kedokteran nggak boleh takut darah? Atau boleh aja? Disaranin jangan, soalnya banyak keterlibatan sama darah soalnya. Oh, udah belajar suntik menyuntik. Nah itu kalau suntik menyuntik itu beli sendiri kah alatnya atau? Oh, yang suntik menyuntik ya? Lebih tepatnya tuh kita dikasih sama ini lab, apa yang diuji labnya itu. Tapi kalau buat tes darah di awal-awal gini, apa semester 1 gini mah lebih kayak ke tes golongan darah kan. Dan yang ngambil tes darahnya juga itu teman sendiri. Kita bisa nggak nyuntik diri sendiri? Atau harus disuntikin sama orang lain? Aduh, kayaknya lebih kayak kitanya. Oke. Tes gitu lah. Oke. Nah, bicara masih tentang FK, prospek kerjanya kan sudah pasti menjadi dokter, ya kan? Nah, tapi apakah semua lulusan fakultas kedokteran itu tersebarnya rata, atau misalnya masih ada nih orang-orang yang nungguin giliran untuk masuk ke dalam rumah sakit itu? Apakah memang misalnya kamu lulus nih nanti 3 tahun, 3,5 tahun kemudian, terus satu angkatan itu brek langsung masuk ke satu rumah sakit gitu, atau memang dipisah? Kalau ngomongin soal kayak prospek kerja di awal-awal tuh, sebenarnya tuh waktu kita awal masuk tuh kita tuh udah dikasih pembelajaran kayak emang kalau lulus tuh bisa jadi apa aja gitu. Kita tuh dikasih kayak rute lulusnya gitu, kayak kita tuh jadi pengen jadi researcher atau pengen jadi masuk pendidikan. Jadi nggak semuanya ke rumah sakit nggak semuanya selalu kita kerja di rumah sakit. Bisa kayak jadi dosen-dosen pendidikan gitu kan. Atau lebih kayak ke spesialis, emang kayak umumnya lah orang-orang pengennya kan ke spesialis gitu kan. Tapi ada juga yang udah lulus dari kedokteran tuh jatuhnya jadi pembisnis juga, lebih kayak ngejual atau kayak ngebisnisin bagian kayak kesehatan gitu. Jadi banyak banget rutenya itu kalau pengen jadi bisnismen atau kayak lebih ke jadi researcher atau pengen jadi emang jadi dokter bisa itu. Jadi banyak banget rutenya tuh, atau kayak kepolisian atau kayak militer gitu juga bisa jadi dokter militer, dokter polisi juga banyak. Jadi nggak selamanya semua harus rebutan di rumah sakit ya? Jadi nggak selalu semuanya tuh jatuhnya ke rumah sakit. Oke, prospek kerja udah, belajar kuliah sudah, berarti benar ya kalau FK itu isinya cuma biologi doang? Kurang lebih segitu, soalnya banyak banget materi biologinya. Nah oke. Nah tapi kalau di Unpad FK dan FKG dia sudah terpisah ya? Gedungnya juga udah terpisah dong? Terpisah. Oke, untuk masuk ke FK, apa lagi ya yang biasanya ditanya sama anak-anak SMA? Sebelum masuk ke ranah UKI-nya ya, kita pertanyaan masih gemelut-gemelut soal FK-nya. Oh, untuk FK nih, kalau dari koas nih, misalnya pas koas, itu apakah rumah sakit menyediakan misalnya untuk tempat tinggal atau apa? Kalau di Unpad sendiri biasanya koasnya di mana? Nah, kalau buat FK Unpad tuh kan kita ngekoasnya tuh di ini Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin. Nah, kalau sepengalamannya dari kakak aku juga lebih jatuhnya tuh ini dia tuh ngekos di situ. Daerah-daerah situ. Nah, itu tuh ada kosan gitu. Berarti memang kalau di FK Unpad khususnya, kalau kita kan kuliahnya di Jatinangor, berarti kalau udah koas kita harus pindah kosan juga ke ya, otomatis kita pindah ke Bandung juga. Nah, sejauh ini udah stres belum sama masuk FK?
Wah, Atau kalau sempat ngerasa terlintas, aduh kayaknya gue salah jurusan ini. lebih kayaknya tuh belum bisa adaptasi sih jatuhnya tuh, soalnya kan kayak transisi dari apa ya, dari SMA terus kayak masuk kuliah tuh semuanya jauh banget gitu, semua kayak kelasnya, lingkungannya, apalagi dari orang-orangnya tuh beda-beda banget gitu kan, jadi lebih kayak pembelajarannya juga, jadi masih kaget lah kalau sebagai orang-orang yang baru masuk tuh. Nah tadi ngomongin soal SMA nih, kita udah mau masuk ke sedikit ya cerita tentang Uki. Kalau di FK, benar nggak sih yang boleh masuk FK itu hanya lulusan SMA atau MA IPA? Apakah anak SMK yang IPA itu nggak boleh masuk FK? Sebenarnya tuh kalau buat itu tuh aneh banget dan kurang paham juga sih. Tapi setahu aku tuh yang masuk tuh dari banyak itu kayak dari madrasah atau dari SMA. Nah kalau dari SMK sendiri ya, SMK sendiri tuh belum ada dari angkatan aku. Jadi kayaknya belum, nggak boleh deh. Kayaknya nggak boleh karena Kayaknya memang nggak nggak boleh. ada ya dari yang. Sekiranya mah nggak ada. Tapi kalau dari madrasah ada. Nah kalau dari madrasah ada, itu beneran ada, dan itu dia belajarnya emang unik banget sih. Gila-gilaan. Ya gila-gilaan. Joran banget. Joran banget. Oke. Lalu apakah anak-anak FK Unpad itu kan banyak rumor-rumornya tuh anak FK Unpad tuh dari Jawa Barat aja, atau adakah kamu dari luar Jawa atau luar Pulau Jawa misalnya? Banyak banget sih, kayak ada ya anak yang dari Aceh gitu, ada yang dari jauh-jauh gitu, tapi rata-rata tuh isinya tuh orang-orang Bandung atau orang-orang Jakarta kan yang dekat-dekat. Tapi ada kayak beberapa orang tuh kayak dari Lampung, terus kayak dari Aceh, terus kayak dari Sulawesi juga ada gitu. Oh, dari Sulawesi ada. Berarti tidak menutup kemungkinan ya buat anak luar Pulau Jawa untuk bisa kuliah di FK. Tidak menutup kemungkinan, soalnya beragam banget, Jatim, Jateng juga banyak sih. Jadi nggak ada peraturan di FK lah ya, di FK atau khususnya di Unpad. Ini cuma anak Jawa Barat aja nih yang boleh kuliah di sini. Iya. Oke. Nah sekarang masuk ke kehidupan Uki pribadi dulu. Aduh. Dengar nih Uki anak Gapier. Iya. Sebelumnya gagal SBMPTN kah atau sudah pernah diterima di SBMPTN? Ya, jadi 2018 pas lulus SMA kan ngambil SBM sama satu ujian mandiri. Nah kebetulan keterima di SBM tuh tahun lalu tuh di biologi Unpad Dengan skor. dengan skor atau tahun lalu tuh belum dikasih skor. Oh iya benar, tahun lalu belum ada skor. Belum ada skornya, jadi masih kayak udah tahu aja keterima di situ gitu. Nah tapi dari sisi lain juga keterima juga di satu univ lagi, sebut aja nggak? Satu univ di Bandung lah ya. Gitu, Ya satu swasta. univ di Bandung swasta. Jurusan? Kedokteran juga. Oh gitu. Tapi saya kuliahnya cuman 1 bulan, soalnya lingkungannya kurang cocok di tempatnya tuh. Apa yang memutuskan untuk keluar dari lingkungan itu? Lebih kayak tekanannya sebenarnya, soalnya karena di salah satu tempat itu tuh emang lumayan padat dan emang lingkungannya nggak ngedukung, jadi kayak kalau dilanjutin kayaknya nggak akan benar sih buat saya tuh. Ya lebih jatuhnya tuh kayak ya udah deh, lebih baiknya kayaknya kita lepas dulu aja. Terus ikutin nganggur setahun aja. Nah dari nganggur setahun berarti ikut UTBK-nya 2019. Nah, pilihan UTBK-nya apa aja? FK semua kah atau FKUI, FK Unpad misalnya? Sebenarnya pilihan satunya tuh FK Unpad, dan itu tuh diambang-ambang dua pilihan itu, jadi FK Unpad atau SITH ITB, karena emang tertarik banget sama SITH ITB. Tapi karena aku lepasin SITH-nya, jadi pilihan satu tuh FK Unpad dan duanya tuh balik lagi ke biologi Unpad. Biologi Unpad lagi. Masih penasaran kayaknya sama biologi. Iya, Unpad. lumayan kayaknya sains juga udah buruk banget lah dikit-dikit. Nah,
Terus UTBK kemarin nilainya berapa? Yang pertama atau yang kedua nih? Yang didaftarin. Ya dan kalau yang didaftarin tuh yang kedua, yang 698. 698. Dan kalau UTBK yang pertama 661. Oh, jadi bedanya tipis lah ya. Tipis-tipis dikit gitu. Tipis-tipis lah. Nah, kalau ngomongin tentang nilai UTBK, pernah denger nggak kalau di FK Unpad itu nilainya ada yang sampai 900? Rata-ratanya? Iya, maksudnya ada nggak yang punya nilai 900? Nggak mungkin kayaknya. 800? 800 juga nggak sampai. Nggak sampai, paling tinggi 700 ada. 700. Ada lah ya. Setahu aku satu orang ada yang nyampe 780. Itu satu orang itu. Salah berapa sih soalnya? Pinter banget tuh orang asli. Tapi nggak pinter aslinya. Tapi emang pinter orangnya asli. Oke. Nah, udah kita mulai bacain aja daripada aku bingung ya teman-teman. Kita bacain aja pertanyaan yang udah kalian tulis di foto yang aku upload nih. Tuh deg-degan. Kita dari mana? Oh, ada yang pingin Uki cerita tentang pengalamannya Gapir. Apakah belajar memang dari awal memutuskan untuk keluar dari FK swasta itu atau kayak gimana nih? Apa sih uniknya belajarnya Uki? Uniknya, aduh nggak bisa dibilangin unik sih. Mulai belajar dari bulan? Nah, jadi semenjak keluar dari bulan September tuh, aku mikirnya tuh kayak semua kerja keras tuh pasti dibayarnya dengan apa hiburan. Jatuhnya tuh kayak, capek kan habis kayak UTBK tahun 2018. Kenapa kok nggak kayak nge-refresh diri sendiri gitu, liburan dulu. Tapi liburannya tuh kelamaan, jatuhnya tuh Januari. Iya, sampai Januari. Januari, oke. Nah, kayak, udah mau gak kerasa kan, kayak udah mau, UTBK 2019 udah deket, udah Januari lagi. Lumayan panik sih awal-awal tuh, tapi ya udah mulai Februari tanggal 1 atau 2 gitu ngededikasiin, ini waktunya buat belajar. Jadi aku belajarnya tuh mulai dari Februari menuju pas ujian tuh Mei ya kalau nggak salah. Itu tuh 3 bulanan ya, kurang lebih 3 bulanan belajar. 3 bulan belajar dengan siklus. Kalau belajar seperti apa? Nah ini kan tipsnya, maksudnya kenapa kok 3 bulan aja bisa lolos FK misalnya gitu. Apa sih kuncinya? Nah ini yang menarik nih. Aku tuh lebih kayak orangnya tuh nggak suka overstress orangnya tuh. Lebih kayak nggak mau ngebebanin terlalu banyak pikiran ke diri sendiri. Terutama kayak orang-orang rata-rata kan kayak belajar sampai berjam-jam atau nyampe 12 jam, 13 jam, itu udah bukan stylenya diri sendiri gitu. Kan yang pertama kita ketahui itu kan kayak kapasitas diri sendiri lah ya. Lebih kayak potensi kita belajar tuh mau sekuat apa, sebisa apa gitu. Kita harus kenalin diri sendiri dulu. Soalnya kan kita nggak bisa kayak maksain. Ya itulah diri sendiri tuh. Nah kalau tipe aku tuh belajarnya tuh kayak cuma 3 jam, literally 3 jam sehari. Tapi itu tanpa gangguan gitu, jadi kayak no distraction. Tanpa buka HP atau lagi belajar ngupdate dulu ya kan. Kayak Twitteran dulu Instastory gitu. Lagi belajar gitu kan. Ya kayak gitu. Enggak kayak gitu. Berarti benar-benar 3 jam itu. Nah, apa yang dipelajari selama 3 jam? Apakah ngerjain soal ataukah ngapalin materi kayak gitu? Lebih kayak ke review jatuhnya tuh. Jadi kita tuh 3 jam itu kita kasih 1 bab lah misalnya. Nah 1 bab itu benar-benar aku tuh 3 jam tuh harus udah keluar dari 3 jam teh udah benar-benar aku paham ini. Jadi kalau dikasih soal kayak gini tuh udah bisa jawab gitu. Nah gitu. Berarti di dalam 3 jam itu selain review, kan pasti di review itu ada soal-soalnya juga kan. Yang maksudnya ini gimana sih cara pembahasannya, ya, pembahasannya, penyelesaiannya. Tapi ya bentuk-bentuknya juga. Nah itu tuh harus benar-benar kayak keluar dari 3 jam tuh paham gitu kalau dikasih soal kayak gini tuh. Nah di belajar UTBK-nya itu apakah belajarnya lebih kepada baca buku aja, 1 buku misalnya dihabisin 3 bulan itu, atau nyari-nyari sumber-sumber yang lain misalnya? Nah
gunanya tuh jam ini sekarang tuh kayak kita awalnya belajar dari buku kan yang bekas-bekas SMA atau kayak bekas-bekas tahun lalu gitu lah ya. Tapi aku tuh lebih sukanya tuh belajar lewat YouTube juga. Jadi kayak pemahaman materi itu kalau misalnya aku udah ngerti tapi pengennya tuh kayak asik gitu kan, kayak melihatnya penjelasan ya visual. Jadi jatuhnya tuh kayak ngeliat video ini atau ngeliat video penjelasan ini dari YouTube. Nah itu tuh ngebantu banget buat aku. Jadi lebih kayak visual tapi belajar juga iya gitu. Jadi banyak yang didapat juga dari satu video itu. Banyak yang dapat dari satu video itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada tadi udah kejawab ya, skor UTBK tahun 2018 berapa, tahun 2019 berapa. Tahun 2018 itu belum diumumkan, belum diberi akses untuk tahu ya, nilainya berapa belum ada kan. Oke, nah terus ini deh ada yang nanya kenapa Kak pilihnya FK Unpad dan kenapa mau ngambil kedokteran? Kenapa pilihnya FK Unpad? Jadi cerita-cerita aja. Dari SMA tuh ada yang keterima cuma 1 orang yang masuk FK Unpad dan ada 1 lagi yang keterima di FK di univ lain. Pas aku dengar tuh dari FK univ lain itu mereka tuh belajarnya kan sistem blok. Jadi jadwalnya tuh padat banget dan itu tiap ganti blok tuh ujian. Sedangkan teman aku yang ada di FK Unpad tuh dia ceritanya tuh kayak, ih Rehan, FK tuh santai sebenarnya tuh, jangan gak berat-berat banget. Kuliah aku aja cuma kayak 2 jam, 3 jam tapi asik gitu, kayak itu friendly orang-orangnya tuh. Aku tuh kayak mikir kayak, oh kayaknya asik juga nih masuk FK Unpad nih, beda gitu sistemnya tuh buat aku tuh. Jadi wah kayaknya bisa berkarya juga, kayak lebih ngedalamin hobi di waktu senggang kayak gitu. Oke. Nah ini aku tertarik nih, lagi baca-baca juga. Dia ini agak menyimpang ke FK sedikit ya. Apakah kalau di FK harus pintar bahasa Inggris? Apakah semua modul FK itu bahasa Inggris atau gimana? Oh ini menarik banget sih jauh ini pertanyaannya. Kebetulan FK Unpad tuh kalau mau naik tingkat 2 sekarang tuh minimal TOEFL-nya harus 550 aturannya tuh. Dan itu semua buku-bukunya juga sorry dipotong. Ada tesnya? Nggak ada tesnya. Kita harus punya. Tapi di tengah-tengah semester 1 sama semester 2 tuh kita harus ngambil TOEFL buat ngasihin ke yaitu yang univ tadi itu. Nah itu minimal 550. Oke. TOEFL 550. Terus lanjut apa tadi? Naik semester 2 bukunya udah bahasa Inggris semua atau? Nggak, naik tingkat 2 tuh TOEFL-nya kan harus 550. Tapi di semester 1 tuh kita tuh baca-baca kayak jurnal atau kayak materi-materi gitu udah bahasa Inggris semua, dan itu lecture-nya aja kayak kuliah umumnya aja dokternya itu ngasih PPT bahasa Inggris dan memang ada juga yang ngejelasin data lewat bahasa Inggris. Oh, ada dosennya yang... Ada, soalnya kita tuh kuliah bareng double degree, ada yang dari Malaysia. Jadi kayak ada yang agak amazed ya. Kuliahnya tuh ada yang pakai bahasa Inggris, terus kayak tutoring juga, yang diskusi sama dokter juga. Itu kebetulan dokter saya tuh ngomongnya tuh bahasa Inggris banget, jadi emang harus bahasa Inggris. Harus bisa, intinya bukan pintar lah ya, tapi minimal bisa lah ya, bisa bahasa Inggris. Kalau TOEFL menarik itu, TOEFL berarti cuma ada di Unpad. Setahu aku tuh aku juga kaget sebenarnya waktu masuk FK Unpad tuh, ternyata baru tahun aku tuh sama tahun atas disuruh 550 TOEFL itu. Kalau tidak sampai 550? Nah itu tuh belum pernah ada yang kejadian. Oh belum. Berarti memang sudah lah. Saya pulang aja. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini juga menarik nih. Ada yang bertanya nih, anak biologi bisa jadi dokter nggak? Oh ini keren sih. Apa bedanya belajar biologi sama kedokteran? Mungkin anak-anak SMA mungkin bilangnya ya 11-12 lah. Ya lebih kayak ke 11-12 terutama. Jadi orang-orang tuh mikirnya tuh kan kayak kalau misalnya masuk belajar biologi bisa kedokteran juga kan. Itu emang benar sebenarnya tuh. Jadi kalau kita
bedanya tuh sama biologi itu kan, biologi itu lebih spesifiknya tuh kayak ke hewan atau kayak tumbuhan gitu. Bedanya tuh kalau masuk kedokteran udah masuknya tuh ke ranah manusia aja, manusia tok yang manusia sama paling kayak luarnya tuh kayak bakteri lah kayak gitu-gitu, pasti belajar lagi kan. Dan itu anak biologi emang bisa kedokteran. Tapi bukan berarti anak biologi bisa jadi dokter kan? Bukan berarti juga. Nah, gitu. Karena kan kalau jadi dokter harus ya itu tadi ada ujiannya juga, Ya, ada ujiannya, koasnya juga. Beda lah ya bidangnya kan. Bidangnya beda. Oke. Kita lanjut lagi. Ini mengarah ke Uki. Aduh. Gimana caranya ngadepin orang-orang yang nganggep gap year itu aib? Dan pernah nggak punya rasa takut nggak lulus tahun depan? Terus gimana cara ngatasin? Wah, ini berat banget sih. Lebih enjoy sebenarnya tuh. Kita tuh harus kayak ngehibur diri sendiri lah. Kalau misalnya gap year tuh kan emang orang tuh mikirnya tuh kayak aib tuh karena kita nggak kuliah, terus kita nganggur juga. Dia orang tuh mikirnya kayak, oh ini orang nganggur doang di rumah doang, kerjanya tidur makan tidur. Sebenarnya tuh yang kita harus bantu dari anak-anak gap year tuh lebih kayak ke motivate mereka gitu, nge-support mereka itu. Soalnya kayak yang takut ketiga terima kuliah lagi tuh banyak temen aku juga waktu semasa gap year tuh. Mereka tuh waktu mau tahun depan tuh kayak, gimana ya kalau aku nggak kuliah, terus kayak udah tua dan 2 tahun umur ijazahnya juga kan sayang banget itu. Emang mereka tuh kayak butuh moral support gitu, jadi lebih kayak teman ngerangkum bukan ngerangkum mereka ya, apa lebih kayak kita tuh saling sharing gitu kan. Kayak mereka tuh emang butuh dorongannya, supportnya itu. Dan nggak selalu jadi aib juga itu sebenarnya tuh. Banyak orang-orang yang kayak gap year tapi kan lebih kayak ngasah skill baru gitu, kayak mereka explore diri mereka sendiri gitu, nemuin jati diri mereka sendiri. Emang butuh waktu me time banget itu. Emang buat aku bukan aib sih itu. Terus pernah nggak ngerasa ketika selama belajar itu ngerasa aduh materi A nih belum selesai, aduh materi B aku nggak bisa? Pernah nggak ngerasa kayak butuh berapa lama untuk menguasai semua materi? Butuh berapa lama yang menguasai? Sebenarnya kita nggak harus menguasai semua materi. Itu paling harus ditekenin, nggak usah menguasai semua materi itu. Tapi kalau kamu misalnya merasa kurang menguasai materi A atau B, coba skimming lagi, atau kayak iseng-iseng aja, kayak have fun gitu, lihat video di mana gitu, di YouTube boleh. Jadi lebih jangan terlalu aku harus menguasai materi ini, mendingan jangan lebih kayak aku paham materi ini atau enggak gitu. Oh, jadi jatuhnya bukan kayak, dan kalau misalnya nemu soal baru misalnya pasti kan tekanannya kayak kok ada ini aku nggak paham nih gitu. Jadi jangan sampai dibawa seperti itu ya. Ya jangan dibawa ke jangan dibawa stres lah kayak gitu. Lebih kayak paham nggak sih materi ini atau enggak gitu. Ini aku nggak ngerti nih, cobalah carilah di YouTube, cobalah cari di online gitu. Misalnya kayak gitu kan. Oke. Tapi Raihan butuh berapa lama untuk menguasai semua materi? Atau sebenarnya ada materi-materi atau mata pelajaran yang belum sempat dikuasai? Nah sebetulnya tuh waktu itu tuh ada yang sempat gak dipelajarin, dan emang gak mustahil banget buat menguasain semua materi itu, mustahil banget sebenarnya. Atau mungkin ada orang yang bisa juga sih, tapi buat aku tuh kayak aku efektifin aja waktu aku yang ada, dan lebih kayak memahami apa yang sering keluar, atau konsepnya itu memahami aja gitu yang sering keluar, atau apa yang bakal muncul di ujian itu. Kayak nanya ke teman-teman juga, dan berdasarkan dari tahun lalu yang keluar itu apa gitu. Berarti intinya lebih sering lihat soal aja kali ya, kayak gimana. Jadi juga biar tahu soal ini keluar nih tahun ini, soal ini keluar nih tahun ini, kayak gitu ya. Oke. Lalu ini juga ada nih pertanyaan. Kak, emang kalau jadi dokter udah pasti ya bakalan makmur? Itu tuh gimana? Semuanya mah ya kembali ke orang-orangnya masing-masing sih ya. Kalau masalah makmur atau enggaknya mah itu gimana orangnya juga. Jadi kalau ada orang yang emang pengen ngejarnya kayak buat ya itulah yang masalah makmur tadi itu, ada emang orang yang ngejar kayak gitu juga. Atau lebih kayak pengennya tuh dedikasi juga ada.
Jadi walaupun bayarannya nggak seberapa, tapi karena dia dedikasinya untuk pendidikan atau kayak buat pengabdian juga, itu ada orang kayak gitu juga. Tapi kalau emang ada orang yang pengen ngejarnya jabatan kayak makmur gitu, banyak apa gajinya juga, orang-orang tuh gajinya bilang gaji dokter gajinya banyak gitu kan, lebih kayak ada tuh dua tipe orang kayak gitu loh. Jadi nggak Tapi selalu in realitanya apakah maksudnya kan ada orang yang mikir FK itu kan UKT-nya mahal. Nah, orang-orang tuh berpikir oh itu gampang kok balikin modalnya modalnya ya. Apakah memang setelah lulus itu kita akan langsung dikasih gaji, langsung dikasih uang misalnya sepok gitu misalnya? Apa sih realitanya sebenarnya? Realitanya tuh kalau pengen kayak jadi dokter yang emang maksudnya balikin modalnya yang banyak uang itu masih panjang perjalanannya sebenarnya tuh. Nah, soalnya tuh karena kalau kita pas lulus tuh ada yang namanya juga kan kayak masih internship gitu kan. Nah, itu tuh jatuhnya tuh kayak digajinya tuh kayak contohnya aja ya, kayak BPJS atau kayak gitu. Dia tuh gajinya tuh kayak paling masih sekitaran UMR kayak gitu-gitu, masih awal-awal masih pada semuanya umum gitu. Jadi it takes years. Ya, lama banget, panjang banget perjalanannya kalau pengen itu. Iya. Kira-kira nih kalau bisa dibayang-bayangin mungkin anak-anak SMA kan kayak berapa lama sih Kak untuk modal itu balik gitu? Kalau buat ditanya modal itu balik itu jatuhnya tuh harus jauh banget sih harus itu. Spesialis berarti kalau spesialis terus kayak ngambil jabatan tinggi di rumah sakit. Wah kayak beruban dulu mungkin. Wah udah lama banget itu kayaknya. Sedih juga. Oke. Terus ada juga yang nanya tuh tadi apa sih bedanya FK negeri dengan FK swasta setahu kamu? Setahu aku tuh FK negeri itu udah di provide rumah sakitnya. Kayak rumah sakit Hasan Sadikin itu emang udah dikerjasamain sama FK Unpad. Jadi kalau kita udah lulus jatuhnya tuh langsung ke Hasan Sadikin itu. Setahu aku. Kalau FK swasta tuh harus bersaing rumah sakit lebih tepatnya tuh kalau buat pandangan aku tuh. Jadi mereka tuh kan karena ada yang emang ada FK swasta yang udah kerja sama rumah sakit ini. Ya, kayak mungkin mereka punya rumah sakit sendiri gitu kan. Tapi ada juga kan yang belum dapat instansi gitu, jadi kayak harus lebih rebutan sama yang negerinya juga gitu. Tahu tuh kayak gitu. Kalau dari segi pembelajaran apakah tahu bedanya apa? Lebih kayak perbedaan mah sama-sama aja FK swasta sama FK negeri itu. Atau ya kayak sistem blok atau SKS itu kayaknya sama. Cuman yang ngebedain tuh lingkungannya paling. Nah ini juga tadi balik lagi ya, ada juga yang bertanya lewat DM ya. Kak tolong tanyain Kak Uki dong, biasanya sehari kalau di FK tidurnya berapa jam? Aduh ini gimana ya? Dan pas SMA tidurnya berapa jam? Manusia idealnya kan 8 jam. Ada langka dapat 8 jam di FK tuh. Tapi balik lagi ke orang, gimana orangnya sih. Tapi kan kalau lihat ujiannya, maksudnya banyak nggak sih kalau di FK dari mata pelajaran, mata kuliahnya itu satu bab atau misalnya satu minggu itu kita harus nguasain berapa bab misalnya? Ada, terutama pas ini yang soka itu kan, itu waktu tidurnya juga kayak waktu itu aku soka di UTS tuh tidurnya tuh cuman 2 jam, 3 jam. Dan itu tuh kayak repeat belajar lagi soalnya harus ada kayak bengong dikit aja udah buka-buku, bengong dikit takut soalnya takut baga ini kan, takut gak lulus itu. Nah dan kemudian tuh ternyata kalau yang tadi tuh pertanyaan apa tadi? Tapi kan susah masuk FK Unpad. Nah kalau saingannya kan ketat. Nah tapi ada waktunya juga dimana kita ngebedain quality time sama teman-teman atau emang harus serius buat ngejar ini ke masa depan itu yang universitas itu. Tapi setiap hari memang Uki belajar atau misalnya kayak udahlah aku hari ini belajarnya 3 jam terus besok karena kamu bilang kan kayak harus have fun juga misalnya ya udah besok aku mau main sama dia atau gimana semenjak dari bulan Februari start belajar. Nah sebenarnya tuh kan kayak 3 jam belajar udah paham
Tapi bukan berarti aku tuh ngelepasin semua materi yang aku pelajarin. Iya, karena takutnya nih banyak yang juga mikir kalau misalnya oh aku belajar cuma 3 jam ya udah nanti diikutin tuh sama anak-anak SMA kayak 3 jam doang. Oh ini udah selesai 3 jam nih, padahal kayak belum materinya belum tuntas misalnya, atau dia belum paham kayak gimana tuh. Nah jadi kalau karena kapasitas aku untuk belajar serius itu cuma 3 jam, jadi jatuhnya tuh aku walaupun di dalam 3 jam itu ada yang udah paham juga, tapi lebih kayak review materi lah dari lewat kayak video tadi atau skimming buku-buku yang udah dipelajarin itu. Nah itu ngebantu banget buat nyimpen, ada yang nyantol lah di kepala tuh lebih ya kayak gitu lah, ada yang nyantol di kepala saya daripada lupa sama sekali juga kan nggak lucu juga sih kalau udah belajar 3 jam terus kayak lupa gitu. Jadi ya karena menurut aku pribadi kan gap year waktu luangnya lebih banyak ya. Jadi kalau memang 3 jam itu sudah selesai belajar, Uki biasanya pasti review lah ya. Lebih review materi gitu lagi. Terus jadi jangan sampai lepas lah, sayang banget soalnya kan itu. Ya udah nunggu setahun ibaratnya gitu kan. Oke. Gimana Pak Editor, sudah berapa menit kita? Oke, berarti sudah waktunya kita berpisah. Apa ya? Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh tinggalin aja di kolom komentar. Atau kalau buat teman-teman yang dengerin ini lewat podcast, bisa juga DM melalui Instagram aku. Nanti bakal ditulis Instagram aku Rizky DATS. Terus Instagramnya Uki apa? @mraihansyauqi. @mraihansyauqi. Nah, nanti bakalan ditulis di deskripsi podcastnya juga, nanti bakal ada di sini. Oke, nanti boleh ya adik-adik SMA itu untuk nanya-nanya sama Uki. Bebas deh, aku mah free open ini. Oke, nah untuk terakhir nih, Pak Editor sebentar ya, terakhir ya. Untuk terakhir, pesan untuk anak-anak gap year khususnya. Buat anak-anak gap year ya? Itu dulu deh, gap year dulu deh. Jangan sedih deh, jangan depresi. Emang setahun ini berat kita lewatin, dan banyak waktu yang kita harus korbankan buat kita masuk kuliah juga. Tapi enjoy lah, 1 tahun itu berharga banget. Soalnya kalian tuh waktunya kalian muncul gitu dalam waktu itu tuh. Jadi have fun aja, jangan sedih, jangan dibawa sedih lah gap year tuh. Dibawa enjoy, manfaatkan 1 tahun terakhir ini gitu ya. 1 tahun ini buat do it everything, lakuin semuanya aja. Dan khusus untuk para pejuang FK nih, hashtag sama Mbak FK, pesannya apa? Jangan bilang FK itu sulit buat diraih. Itu kalian tuh harus bisa. Kalian semua bisa. Dokter itu nggak susah kok. Tapi nggak gampang juga. Tapi bisa. Kalian bisa pasti. Susah bukan berarti tidak bisa dicoba. Ya, susah berarti bukan berarti ini bisa dicoba tadi ya. Oke deh. Kalau gitu sekian dulu dari kita berdua. Makasih banyak Uki udah sempetin waktunya sama-sama. Di tengah-tengah kesibukan mau ujian, mau UAS kan? Ya mau UAS bentar lagi. Oke, bentar lagi. Abis ini UAS. Abis ini UAS enggak? Minggu depan lah ya. Oh, minggu depan. Oke. Ya udah, kalau gitu kita dadah dulu aja. Dadah.